Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Pembelajar TV Channel. Dan hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang bagaimana caranya kita membangun sebuah website benar-benar dari titik nol ya. Nah, untuk tema video kali ini kita tidak bersentuhan dengan code ya teman-teman. Jadi kita lebih ke arah pemahaman terlebih dahulu. Nah, kita akan membahas tentang semantik dari sebuah file HTML. Nah, teman-teman sekalian, jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sebuah website itu kan hampir mirip atau identik dengan dokumen sehari-hari yang kita baca ya. Jadi di situ ada header atau judul ya. Kemudian ada di bagian bawahnya ada subnya, kemudian ya ada layoutnya lah ya, seperti majalah atau koran. Nah, untuk sebuah website idealnya untuk mengorganisasikan halaman konten sebuah website itu kan idealnya seperti ini teman-teman ya. Di bagian atas itu ada header ya. Kemudian di dalam header itu ada navigasi atau menu-menu. Misal ada home, kemudian ada apalagi ya, kontak. Pokoknya di bagian atasnya sesuai dengan kebutuhannya ya. Kemudian setelah bagian header itu adalah bagian main page-nya. Main page itu di dalamnya kurang lebih ada konten, artikel-artikelnya, kemudian ada sidebar-nya. Nah, itu adalah bagian main page-nya. Kemudian di bawah, yang paling bawah itu kita kenal ada dengan namanya footer ya. Biasanya ini dipakai untuk menandai sebuah website tentang copyright-nya, siapa yang membuat dan macam-macam. Nah, ini adalah idealnya teman-teman. Jadi strukturnya kurang lebih seperti ini. Tapi ketika kita melihat ada perkembangan di HTML sendiri, ternyata teman-teman yang ideal tadi, yang seperti ini tadi, itu ketika diaplikasikan di halaman HTML, kalau misal versinya itu sebelum HTML5 ya, sebelum HTML5, ternyata teman-teman penulisan seperti ini itu dilakukan di bagian elemen body ya. Di bagian elemen body baru kita ada memainkan hal-hal yang tadi. Nah, di dalam elemen body itu kita buat div namanya. Div, kemudian ada ID, kemudian ada header, kemudian di dalam headernya yaitu ada ID lagi, div, kemudian diberikan ID navigation. Nah, di bagian main itu ada div lagi, kemudian diberikan nama ID main. Pokoknya serba div gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih, setiap bagian itu ada div, kemudian ada ID atau diikuti dengan kelas. Termasuk di bagian sidebar teman-teman, itu dibuat div juga dengan ID sidebar sampai ke footer. Nah, ternyata teman-teman, ketika diaplikasikan atau dengan cara seperti ini, maka sebuah elemen HTML itu ternyata tidak semantik, jauh dari struktur yang awal tadi, yang seperti ini. Karena div tadi itu kastanya sama gitu loh. Jadi derajatnya itu sama teman-teman. Jadi kurang ada penggolongan atau ada pembagian yang benar-benar mengikuti struktur yang sudah ada. Nah, alhamdulillahnya teman-teman, dengan berjalannya atau berkembangnya bahasa HTML ini, maka mulai HTML5 itu terdapat elemen yang sesuai dengan fungsinya ya. Jadi tadi kan di bagian sebelumnya, sebelum HTML5 itu kan semuanya pakai div gitu ya. Nah, di bagian atau pada HTML5 itu sudah mulai dibuatkan elemen yang sesuai dengan fungsinya
gitu. Jadi untuk header, elemennya header gitu ya, bukan pakai ID div kemudian ID lagi. Kemudian untuk menampung dari main kontennya itu dibuatkan elemen main, kemudian di bawahnya, di dalamnya lagi itu baru ada div tadi. Nah, kemudian untuk sidebarnya itu dibuatkan elemen side. Kemudian untuk untuk bagian footernya itu dibuatkan elemen footer. Jadi tidak ada div footer, kemudian div header, div navigation, div sidebar, div main. Jadi sudah tidak ada. Di HTML5 ini sudah terdapat elemen yang sesuai dengan fungsinya. Nah, nanti di video berikutnya akan kita bahas lebih dalam tentang elemen-elemen ini ya. Jadi teman-teman hari ini sudah belajar bahwa di dalam HTML, dokumen HTML itu terdapat semantik atau struktur seperti ini idealnya. Kemudian sekarang HTML5 itu mendekati ya, sudah mendekati sangat sesuai dengan semantik sebuah dokumen. Oke, itu dulu teman-teman pembahasan tentang semantik HTML sebagai pengantar video atau sebagai pengantar semantik ini. Besok kita akan mempelajari lebih dalam tentang apa itu detailnya dari semantik HTML ini. Oke, terima kasih sudah berkunjung di Pembelajar TV channel dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.